Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di saat kemarin di Bandung ada pertemuan akhwat temu kangen, akhwat jadul, bukan akhwat jadul, akhwat yang lama sudah ngaji berbarengan bersama Ustadz Abu Haidar Astundawi. Kemudian itu latar belakangnya. Kemudian setelah itu alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya saya bisa bertemu dengan ikhwah sekalian atas undangannya Ustadz Abu Qaddi di Masjid Al-Musabaqah ini. Mudah-mudahan ya pertemuan di majelis yang mulia ini bisa membuat iman kita menjadi kuat, persaudaraan kita menjadi kokoh, ya. Dan itulah tema yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini. Di saat kondisi kita, ya, atau kebanyakan mayoritas manusia, ya, merasakan mungkin adanya kekasaran hati, ya, atau mudahnya terjerumus kepada perbuatan dosa, adanya kerenggangan atau kesempitan dada dan tidak mudah untuk menerima nasihat atau tidak terenyuh di saat membaca Al-Quran atau mendengarkan nasihat, atau kurangnya perhatian kepada kondisi kaum muslimin dan fenomena-fenomena yang lain yang mungkin kita sendiri merasakannya atau mungkin masyarakat atau mayoritas kaum muslimin merasakan hal demikian. Maka dari situ tema ini akan disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga ikhwah sekalian yang hadir. Sebagaimana yang ikhwah ketahui bahwasanya perkara yang paling berharga di dunia ini adalah iman. Jadi iman merupakan perkara yang paling berharga di dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita tidak beriman, hilanglah kehidupan kita yang sebenarnya, ya. Kalau hanya sekedar kita berjalan kaki, kalau hanya kita sekedar bisa makan dan bisa minum, ya, ya, itu tidak bedanya dengan kehidupan binatang, ya. Itu tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan kehidupan binatang. Kalau hanya sekedar berjalan, memegang, ya, makan dan minum.
Makanya iman merupakan suatu perkara yang sangat berharga ya di dalam kehidupan kita ini ya. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu ikhwah fillah adalah kehidupan di atas ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memenuhi apa yang dipanggil, apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya kepada suatu perkara yang membuat kalian itu menjadi hidup. Kehidupan yang sebenarnya ya ikhwah adalah tatkala kita mentaati Allah Jalla wa'ala dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wah, suatu perkara yang sangat penting yang diperhatikan oleh kita atau yang didapatkan oleh jiwa kita, yang didapatkan oleh hati kita adalah iman. Yang kalau seandainya kita bisa memelihara iman kita itu, maka kita akan menjadi tinggi, kita akan kedudukan kita menjadi tinggi di dunia maupun di akhirat. Makanya bagi kita semuanya yang menginginkan memiliki kedudukan yang tinggi, yang menginginkan untuk menasehati kepada diri kita sendiri, mari kita sama-sama untuk mencek, memperhatikan kondisi keimanan kita, apakah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan seterusnya, apakah kondisi keimanan kita itu semakin nambah, kuat, berkembang, atau malah sebaliknya keimanan kita itu menjadi lusuh, loyo, kurang, lemah. Karena sebagaimana yang ikhwah ketahui, bahwasanya berdasarkan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang tidak dalam suatu kondisi. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, "Innal iman la yakhluqa fi jawfi ahadikum kama yakhluq ats-tsawb." Sesungguhnya iman ya, kondisi keimanan itu bisa menjadi lusuh ya, dalam hati salah seorang di antara kalian sebagaimana lusuhnya pakaian. Penyebab tentunya ada beberapa penyebab yang menyebabkan iman itu menjadi lusuh, iman itu menjadi melemah, cahaya kehidupan yang sinar di dalam hatinya diakibatkan karena terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, atau menemukan di dalam kehidupan yang ada di dunia ini perkara-perkara yang membuat kita itu menjadi lalai dan terhalang dari keimanan, yang menjadikan iman kita menjadi redup, bahkan menjadi hilang dari pondasinya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita ya. Fas'alullah an yujaddid imanakum fi qulubikum. Fas'alullah an yujaddida imanakum fi qulubikum. Hendaklah kalian memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memperbaharui iman kalian. Jadi Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita ya, agar betul-betul kita bersimpuh di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk memohon, meminta agar iman itu menjadi menguat, iman menjadi tebal,
iman menjadi kuat. Dan begitu pula di dalam Al-Quran pentingnya kita untuk melawan diri kita, mengintrospeksi diri kita, memaksakan diri kita untuk terus berada di jalan Allah, untuk taat kepada Allah, untuk berada di atas kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, betul-betul kami akan mudahkan mereka berada untuk menempuh di atas kebenaran. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang baik. Begitu pula kita mesti waspada agar iman itu, karena di dalam kehidupan ini sebagaimana yang telah dijelaskan ada banyak fitnah dan ujian yang menyebabkan lusuhnya iman, maka kita mesti waspada dari berbagai macam fitnah-fitnah di dalam kehidupan ini, di mana di zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah, ujian-ujian yang menyebabkan iman itu menjadi lusuh, iman itu menjadi melemah, iman itu menjadi berkurang. Makanya suatu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yang sangat berharga di dalam kehidupan ini adalah menjaga iman. Iman adalah yang paling mahal di dunia ini. Karena kalau seandainya tanpa iman, kehidupan ini tadi dikatakan yaitu sama persis dengan kehidupan hewan. Nah, kalau kondisi salaf kita terdahulu yang soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, perkara yang paling penting yang mereka perhatikan itu memeriksa kondisi imannya. Berbeda kondisi di zaman sekarang ini, ya, yang lebih diperhatikan adalah bagaimana kondisi badannya, penampilannya, dunianya, rumahnya, mobilnya, penampilan-penampilan yang lebih fokus untuk diperhatikan. Padahal sebenarnya pertanda seseorang itu paham fikihnya seorang hamba, pahamnya seseorang kepada ilmu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Az-Zarda, semoga Allah meridhai kepadanya, min fikhil abd an ya'lama amuzdadun huwa amuntaqisun, wa min fikhil abdi an ya'lama najaghatis syaitan anna ta'tih. Di antara pertanda pahamnya seorang hamba adalah orang yang mengetahui apakah imannya itu bertambah ataukah berkurang. Dan pertanda fikihnya seorang hamba adalah mengetahui kapan datangnya godaan-godaan syaitan. Nah, kalau kita perhatikan mayoritas manusia pada zaman sekarang ini tidak peduli apakah keimanannya bertambah ataukah imannya berkurang, dikarenakan kurang paham, tidak mengetahui ilmunya. Ya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa Ala adalah orang yang selalu memperhatikan dua hal. Pertama, merealisasikan iman, ilmu dan amalan. Yang kedua adalah menolak segala perkara yang membuat iman itu berkurang. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini,
menuntut bagi kita untuk memahami dua perkara yang sangat penting, dua hal yang sangat penting, yaitu mengenal dan memahami kiat-kiat yang membuat iman kita itu bertambah. Yang kedua adalah penyebab yang menyebabkan, apakah penyebab yang menyebabkan iman itu berkurang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam tema memperbaharui iman ini, kita akan menyampaikan beberapa hal atau untuk kita kenali apa saja sebab-sebab yang menyebabkan iman kita itu menjadi bertambah. Dan saya ambil dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah, Asbab Ziyadatu Al-Imam wa Nuqsanih, sebab-sebab iman itu bertambah dan berkurang, dan juga di buku-buku yang lainnya. Jadi kiat yang pertama, ya, agar iman kita meningkat dan kuat adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu syar'i, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, mengetahui urusan agama, dari masalah akidah, ibadah, muamalah, ya, berputar ilmu syar'i, kata Ibnu Rajab, dalam ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir. Barang siapa yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami agama, maka itu merupakan penyebab yang paling kuat yang menyebabkan imannya bertambah, ya. Dan kalau kita renungkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan kedudukan orang yang berilmu, maka yang dimaksud bukan ilmu dunia, bukan ilmu umum, tapi yang dimaksud adalah ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu derajat, beberapa tingkatkan. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang kedudukan yang sangat tinggi orang-orang yang berilmu. Di antaranya juga dalam sebuah hadis, fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti perumpamaan bulan, ya. Atau dalam hadis riwayat yang lain, seperti perumpamaanku dengan orang yang derajatnya yang paling bawah di antara kalian. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, akan dipahamkan dalam agama. Jadi, ya, akan dipahamkan di dalam agama. Jadi, nah, derajat yang tinggi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bukan hanya sekedar ilmu, tapi adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu yang mengamalkan ilmunya. Itulah yang akan membuat iman menjadi kuat, bertambah. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu ilman, bahwasanya ilmu itu ada dua ilmu, ilmun fil qalb wa ilmun fil lisan. Ilmu yang ada di hati dan ilmu yang hanya sekedar bisa beretorika, berbicara dengan lisan. Nah, ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang bermanfaat yang dimaksud adalah ilmu hati. Sedangkan
Ilmu yang hanya sekedar pandai berbicara itu menjadi kecelakaan bagi orang yang memilikinya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau setiap ilmu atau semakin bertambah ilmu tapi tidak membuat iman itu menjadi bertambah, itu merupakan suatu perkara yang rugi. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan kepada kita akan kedudukan yang sangat tinggi bagi orang yang memiliki ilmu adalah yang mengamalkannya, bukan ilmu secara zatnya, tapi yang dimaksud kepada yang lainnya, yaitu bagi yang mengamalkan ilmunya. Maka tatkala kita mempelajari ilmu yang bermanfaat dan sumbernya ilmu yang bermanfaat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab, adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita mengamalkannya, maka itulah penyebab yang menyebabkan iman kita meningkat. Dan di antara hal yang menyebabkan, sisi penyebab yang menyebabkan iman itu bertambah dari sisi menuntut ilmu agama, dari sisi kita keluar untuk mencari ilmu. Seperti sekarang antum semuanya dari rumahnya masing-masing datang ke Masjid Agung ini. Nah, itu akan membuat iman menjadi bertambah. Kemudian yang kedua, dari sisi duduknya antum ketika menuntut ilmu di masjid. Itu di situ berkumpul dengan ikhwah, dengan saudara. Nah, itu akan membuat sisi yang menyebabkan keyakinan kita semakin bertambah. Kemudian juga sisi yang lain yang menyebabkan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu yang bermanfaat menjadi meningkat keimanan kita. Kita bermudzakarah, kita berdiskusi, mengingat kembali masalah-masalah yang telah disampaikan, ilmu yang telah disampaikan. Mengingat-ingatnya itu masalah ilmu, bukan mengingat-ingat orang, bukan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi mengingat-ingat kembali ilmu yang telah disampaikan. Maka itu juga menjadi penyebab yang menyebabkan iman itu menjadi bertambah. Dan sisi-sisi yang lainnya yang menyebabkan, dengan sebab kita mempelajari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, keyakinan kita menjadi menguat dan bertambah. Ya. Kemudian kiat yang kedua, jadi yang pertama adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua ilmu, ilmun fil qalbi wa ilmun alal lisan. Ilmu dalam hati dan ilmu hanya sekedar retorika, berbicara, pinter ngomong. Fa ilmul qalb fa huwal ilmun nafi. Ilmu yang merasuk ke dalam hati adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan ilmu hanya sekedar pintar beretorika, berbicara, itu menjadi hujjah bagi seorang hamba. Ya. Pengumuman ada Avanza B nomor berapa? 17. Oh, Blue. Avanza Blue 17. Apa? 1766 ZR, mohon dipindahkan karena ada kendaraan yang mau keluar. 1766 ZR. Ya. Kemudian ikhwah fillah, kiat yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih baik dari hanya sekedar ingin menamatkan khatam Al-Quran. Ya, karena itulah yang membuat iman itu menjadi bertambah. Karena ketika membaca Al-Quran, merenungkannya, akan didapati dalam Al-Quran itu ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang membuat iman kita itu menjadi bertambah. Akan didapati di dalam Al-Quran itu
bahwasanya Allah Raja di Maharaja, yang maha baik, yang maha dermawan. Dan memang begitulah Allah Jalla wa'ala. Maka akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah, akan menumbuhkan untuk lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada yang lainnya, akan menumbuhkan dengan membaca Al-Quran yang ditadaburi itu akan lebih mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan yang lainnya, sehingga makanan yang ada di hatinya adalah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi membaca Al-Quran yang ditadabari, yang direnungkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu, Al-Quran yang diturunkan, mubarakun, yang membawa keberkahan. Bagi siapa? Bukan hanya sekedar bagi yang menghatamkan Al-Quran, bukan, tapi liyadabbaru ayatih, bagi mereka yang merenungkan bacaannya. Jadi kata ulama, man tadabbara kalamahu a'rafa billah, barang siapa yang mentadaburi firman-firman Allah, a'rafa billah, akan lebih mengenal Allah Jalla wa'ala, akan mengenal akan keagungan kekuasaan Allah Jalla wa'ala, akan mengenal anugerah yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kaum mukminin. Maka memastikan dari tadabbur ini, dia akan mewajibkan kepada dirinya untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan memastikan dengan mentadaburi firman Allah Jalla wa'ala itu untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang sifat yang membaca Al-Quran ini dengan sifat tadi gitu ya, dengan mentadaburi, dengan memperhatikan betul-betul ketika mendengar, dan sifatnya adalah untuk melaksanakan apa yang dibaca, untuk menghindari apa yang dilarang, jadilah Al-Quran itu menjadi obat baginya. Jadilah dia orang yang kaya walaupun tidak memiliki harta. Jadilah dia menjadi orang yang berkecukupan walaupun tidak memiliki harta. Jadilah dia orang yang mulia walaupun dia tidak punya sanak keluarga. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan ditadaburi, dengan direnungkan. Ketika baca Al-Quran, wah ini bermanfaat bagi saya nih. Walaupun satu ayat dia ulang, itu lebih baik daripada mengkhatamkan, terus berulang-ulang mengkhatamkan Al-Quran. Makanya para sahabat, mereka tidak mau melalui 10 ayat sebelum mereka mengamalkannya. Sebelum mereka mengamalkannya dulu seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud membaca Al-Quran agar menjadi iman kita itu meningkat itu adalah membaca Al-Quran dengan ditadaburi, membaca Al-Quran dengan direnungi. Membaca Al-Quran, satu ayat yang direnungkan, satu ayat yang dipahami, itu lebih baik dari membaca Al-Quran dengan dikhatamkan berkali-kali tanpa ditadaburi dan tanpa dipahami. Oleh karena itu, seorang ulama mengatakan kekuatan agama, kesempurnaan iman dan keyakinan tidak akan diraih, tidak akan bisa dicapai kecuali dengan banyak membaca Al-Quran dan mendengar baca Al-Quran disertai mentadaburinya dengan niat untuk mengambil petunjuk, bukan mengambil berkah, mengambil petunjuk dari Al-Quran dan mengamalkan perintahnya dan larangannya. Begitu kata ulama. Tidaklah Islam itu lemah semenjak abad pertengahan kecuali dengan sebab meninggalkan tadabbur Al-Quran dan membacanya.
dan mengamalkannya. Tidaklah penyebab yang menyebabkan Islam semenjak abad pertengahan itu menjadi lemah, menjadi mundur, kecuali dikarenakan meninggalkan mentadaburi Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya. Jadi kiat yang keberapa? Yang kedua, untuk meningkatkan iman kita, untuk memelihara iman kita, untuk memperbaharui iman kita adalah membaca Al-Quran dengan ditadaburi. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, poin yang ketiga atau kiat yang ketiga, ya, sebab atau penyebab yang menyebabkan iman itu menjadi menguat adalah mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Makanya kajian-kajian antum di sini yang membahas tentang tauhid harus diperhatikan oleh kita semuanya. Yang menjelaskan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah harus semangat untuk memahaminya, untuk mempelajarinya. Karena tatkala kenal Allah, maka akan lebih takut kepada Allah. Tatkala mengenal Allah, akan lebih semangat untuk beribadah. Tatkala semakin mengenal Allah, akan semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah ulama yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka semakin Allah dipahami, diketahui, dikenal, maka semakin tambah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kita pun telah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya pasti akan masuk surga. Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan menghitung itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah menghafalnya, begitu. Tingkatan pertama adalah menghafalnya, menghafal lafadznya. Yang kedua adalah memahami maknanya, dan yang ketiga adalah beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Begitu pula kata ulama yang lain, yang dimaksud man ahsaha adalah pertama menghafalnya, kedua adalah memahaminya, dan yang ketiga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang indah. Jadi ketika semakin kita mengenal Allah, semakin kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah keyakinan kita kepada Allah. Makanya kiat yang ketiga yang untuk mempertebal keimanan itu adalah mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita merenungkan nama-nama Allah, kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah iman kita akan semakin tumbuh, berkembang, kuat. Ya. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Jadi orang yang betul-betul takut kepada Allah karena mereka adalah mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang itu bisa dibahas ya, dalam pelajaran lebih luas lagi tentang tauhid, asma dan sifat insyaallah.
Ya. Kemudian poin yang keempat atau kiat yang keempat yang membuat iman itu menjadi bertambah adalah merenungkan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, usahakan kita ada waktunya untuk mengingat kembali dan merenungkan kembali sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajari sunnah, ya, ketika kita mempelajari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam sejarah, maka itu merupakan kebaikan bagi diri kita, akan membuat tambah kecintaan kita kepada Nabi dan akan mewariskan kecintaan kepada Nabi ini untuk mengikuti Nabi, baik dari sisi perkataan dan perbuatan. Ketika kita misalnya merenungkan bahwasanya di dalam Al-Quran dijelaskan sifat Nabi SAW itu sangat sayang kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang mukmin begitu sangat sayang sekali Nabi Muhammad SAW. Ketika kita merenungkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi SAW itu sangat lembut sekali. Kalau seandainya Nabi bersikap kasar, banyak orang yang sekelilingnya tidak akan menerima dakwah Nabi SAW. Ketika kita merenungkan di dalam sunnah Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW itu, kata Anas bin Malik, ketika saya menjadi pelayan Nabi SAW selama 10 tahun, tidak pernah satu kali pun Nabi marah. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Dan ketika kita pelajari dalam sunnah Nabi bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ketika kita merenungkan di dalam sejarah, dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW tentang sifat-sifat Nabi SAW, maka ini akan bermanfaat. Di antara penyebab yang menyebabkan kuatnya kecintaan hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi itu menunjukkan bertambahnya keimanan yang mewariskan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan dan perbuatan. Cara-cara orang untuk mendapatkan hidayah banyak caranya. Ketika mengetahui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, budi pekerti yang luhur, itu menjadi penyebab orang yang tidak beriman tadinya menjadi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah beriman, semakin bertambah keimanannya. Ya, karena merenungkan akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagi orang yang adil, ya, yang tidak ada keinginan kecuali untuk mengikuti kebenaran, hanya sekedar melihat Nabi, hanya sekedar mendengar sabda Nabi, akan segera mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tidak beriman. Sedangkan bagi orang yang beriman, akan semakin bertambah keyakinannya dan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiat yang keempat adalah merenungkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga kiat yang berikutnya adalah merenungkan sejarah salaf kita terdahulu yang soleh. Ya, jadi kita sering membaca sirah Nabi, kita sering membaca sirah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu akan membuat kita itu bertambah keimanan kita. Akan membuat kita mengikuti atau menyebut-nyebut Allah, mengingatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan sebab kita baca-baca, itu adalah penyebab yang menyebabkan kita ingin meniru perbuatan yang mereka perbuat. Berbeda kalau yang kita baca adalah Quran, ya, berita-berita, maka itu tidak menambah apapun kepada keimanan kita. Bahkan bisa menyebabkan hati kita itu menjadi keras ketika banyak mendengarkan info status-status orang. Itu bukan menjadikan iman kita bertambah, bahkan yang ada adalah kedongkolan, kedengkilan, kotornya hati. Tapi di saat kita membaca sirah Nabi, membaca sejarah salaf kita terdahulu yang soleh,
itulah yang akan membuat terpeliharanya iman kita dan kita menginginkan untuk menyerupai mereka. Makanya perkataan yang dikatakan yang terkenal, tashabbahu bil kiram fa inna tashabbuh bil kirami falah. Hendaklah kalian bertasabuh, menyerupai kepada orang-orang yang mulia, maka menyerupai orang-orang yang mulia itu merupakan kebahagiaan. Bagaimana kita mau menyerupai mereka kalau kita tidak mengenal mereka? Jadi sering-seringlah membaca sejarah Nabi, ulang-ulang bagaimana akhlak Nabi, begitu pula ibadah Nabi, begitu pula sejarah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu salah satu hal penguat yang menguatkan keimanan kita. Kemudian yang berikutnya, merenungkan akan indahnya agama Islam. Agama Islam semuanya adalah indah. Keyakinannya adalah keyakinan yang paling benar, keyakinan yang paling bermanfaat. Akhlaknya adalah akhlak yang paling terpuji. Amalannya dan hukumnya adalah amalan yang paling baik dan hukum yang paling adil. Tatkala kita merenungkan keindahan agama Islam ini, akan membuat bertambahnya keimanan dalam hati kita. Ya. Jadi ketika merenungkan apa yang terdapat dari agama Islam, dari perintah-perintah dan larangan, dari syariat, akhlak, adab, itu merupakan pendorong yang paling kuat iman kita menjadi bertambah. Nah, barang siapa yang kuat perenungannya dengan keindahan agama Islam, ya, dan buruknya yang menyelisih agama Islam, akan menjadi manusia yang paling kuat keimanannya, manusia yang paling kokoh komitmennya dalam agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma syahidat uquluhum husna hadzal din wa kamalih wa syahidat qubhu ma khalafah khalaqal iman bihi. Ya. Ketika akal mereka itu menyaksikan akan indahnya agama Islam dan buruknya selain agama Islam, masuklah iman ke dalam relung hatinya. Kalau seandainya diberikan pilihan kepada orang yang telah kokoh, ya, orang yang telah mengetahui indahnya agama Islam, diberikan pilihan untuk apakah memilih untuk dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam api, atau memilih agama yang lain, tentu orang yang telah mengetahui indahnya agama Islam akan memilih untuk dilemparkan ke dalam api, ya, dan tidak memilih agama yang lainnya. Ini sebuah perumpamaan bagi orang yang telah mengetahui keindahannya agama Islam, karena telah merasuk di dalam hatinya manisnya iman, ridhonya untuk dirinya bahwasanya yang menjadi pegangan itu adalah agama Islam, walaupun mau dipatahkan seluruh tubuhnya, ya, maka tetap agama Islam yang akan dipilih walaupun berdarah-darah tatkala mengetahui indahnya Islam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara orang yang jika ada 3 perkara itu akan merasakan manisnya, kareueutnya iman. Ya, salah satunya adalah apa? An yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrah an yuqdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Jadi kata Ibnu Qayyim,
orang yang kokoh kuat gitu ya, mengetahui akan keindahannya agama Islam, dia akan menjadi orang yang paling komitmen memeluk agama Islam walaupun berbagai macam cobaan yang menimpanya. Maka tetap coba kita lihat Bilal bin Rabah, walaupun bagaimanapun dia disiksa di tengah terik matahari, kemudian ditarik dengan diletakkan batu yang besar, kemudian ditarik, tetap tidak goyah agama Islam yang dia pilih. Walaupun diperintahkan untuk kembali kepada kekufuran, dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Ya, jadi orang yang sudah mengetahui indahnya agama Islam, dia akan memilih untuk atau akan semakin komitmen dengan agama Islam ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang yang telah diberikan anugerah oleh Allah di antara hamba-hambanya yang terpilih, habbaba ilaikumul iman walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah telah memberikan kecintaan keimanan kepada kalian dan telah memperindah keimanan dalam hati kalian. Maka iman di dalam hati merupakan suatu perkara yang paling agung yang dicintainya, suatu perkara yang paling indah yang dicintainya, karena telah merasakan manisnya iman di dalam hati seorang hamba. Maka keindahan batin dengan sebab pokok-pokok keimanan, keindahan yang ada di dalam anggota badan yang dilakukan oleh anggota badannya dengan amalan-amalan iman, amalan-amalan ketaatan. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, jadi orang yang telah mengetahui dan merenungkan indahnya Islam akan membuat imannya semakin kokoh dan semakin komitmen, ya, semakin kuat dalam berpegang teguh dengan keimanan, dengan agama. Karena dia ridho agama Islam adalah sebagai pegangannya untuk dirinya. Walaupun berbagai macam rintangan yang menimpanya, tetap memilih agama Islam karena indahnya agama Islam. Kemudian yang ketujuh, sebelum yang terakhir, ya, yang keberapa? Keenam. Iman itu akan menjadi bertambah, atau kiat yang menyebabkan iman kita menjadi kuat adalah merenungkan alam semesta ini, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Ya. Coba kita perhatikan bagaimana langit, bumi, gunung, ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas sama kaifa rufiat. Bagaimana, tidakkah kamu merenungkan bagaimana diciptakannya langit tanpa tiang yang begitu besar, yang tidak ada cacat sama sekali? Coba kita renungkan. Wa ilas sama, langit, bagaimana diangkat tanpa, kalau masjid ada tiang-tiangnya, kalau langit ada tiang-tiangnya apa enggak? Ada? Hah? Langit ada? Kalau dilihat ada celahnya enggak? Enggak ada. Tuh. Begitu agungnya langit, besarnya langit, tanpa ada atap. Di bagaimana, coba kita perhatikan penciptaan langit, bagaimana diangkat. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Gunung, bagaimana ditancapkan, gunung-gunung bagaimana ditancapkan. Kita renungkan ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Maka ketika merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu besar gitu ya, yang ada di alam ini,
begitu indah, begitu teratur, yang membuat orang-orang yang berpikir itu bingung, gimana ya? Kayak gitu. Yang menunjukkan akan keluasan ilmu Allah. Gitu. Begitu pula dari berbagai dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu banyak manfaatnya yang tidak bisa terhitung, yang menunjukkan akan keluasan kasih sayang Allah Jalla wa Ala. Nah, semua itu akan mendorong, akan mengundang kepada yang merenungkannya untuk mengagungkan penciptanya Allah Jalla wa Ala. Mendorong orang yang merenungkan ciptaan-ciptaan yang besar ini untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, wa fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam setiap segala sesuatu penciptaan yang ada di alam sekitar ini merupakan tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu. Jadi ikhwah fillah, tatkala kita merenungkan ayat-ayat yang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ciptaannya di dunia ini, itu akan menumbuhkan di dalam hati kita untuk mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Nah, kalau seandainya hati kita mengagungkan Allah, maka kita tidak akan menoleh sedikit pun untuk berbuat maksiat. Adapun tatkala hati kita kurang mengagungkan Allah, bahkan tidak mengagungkan Allah, itulah yang menyebabkan kita itu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ya, jadi makanya ketika kita merenungkan alam semesta ini, itu yang mengokohkan keimanan kita, yang menjadikan terpenuhinya hati kita dengan pengagungan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah kuatnya iman, itulah yang iman kita yang kuat tatkala hati kita dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Maka apapun godaan-godaan itu tidak akan ditoleh, karena hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi dengan merenungkan ciptaan Allah, kita akan menjadi cinta kepada Allah. Dipenuhi hati kita dengan cinta kepada Allah, dengan merenungkan ciptaan Allah, kita akan selalu terus menyebut-nyebut Allah, Allah Maha Besar, dan seterusnya. Ya. Makanya tadi dikatakan bahwasanya kiat yang menyebabkan iman kita kuat itu adalah merenungkan alam ciptaan Allah Jalla wa Ala di dunia ini. Yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh di dalam amal soleh. Bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Iman akan semakin bertambah tatkala ketaatan kita bertambah, ketika ibadah kita banyak. Dan ibadah itu terbagi kepada ibadah hati, ya, ibadah lisan, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, ya, ibadah hati seperti mencintai Allah, ikhlas, berharap, takut, ya, tawakal, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, dan amalan-amalan hati lainnya. Kalau amalan lisan atau ibadah lisan seperti zikir, ya, minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, istighfar, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan takbir Allahu Akbar, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu ibadah lisan. Memberikan nasihat itu ibadah lisan, dan amalan-amalan lisan lainnya, ya. Begitu pula amalan yang dilakukan oleh anggota badan, karena ibadah itu ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau yang dilakukan oleh anggota badan seperti apa? Salat, apalagi wudu, kemudian juga apalagi melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian tadi apa? Ibadah haji, zakat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan oleh anggota badan. Maka
ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, nah, ketika kita semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka akan semakin iman kita bertambah. Nah, di antara perkara yang menyebabkan iman seseorang baik secara zahir dan secara batin itu menjadi kuat, apa? Melawan dirinya dengan betul-betul, dengan penuh perlawanan untuk membersihkan hatinya dan memenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itulah merupakan suatu perkara yang paling agung, yang membuat iman seseorang yang zahir maupun yang batin semakin bertambah, selalu melawan diri kita untuk memiliki hati yang bersih, ya. Dan memiliki hati yang bersih tidak akan ada di hati kita keberesan hati kita kecuali dengan mengenal Allah, kecuali dengan mengagungkan Allah, ya. Itulah hakikat tauhid, itulah hakikat la ilaha illallah, yaitu beresnya hati itu dengan dipenuhi hati kita dengan iman, kejujuran, keikhlasan, kecintaan, sehingga tidak ada di dalam hatinya keinginan kepada selain Allah. Maka tatkala hatinya beres, akan beres seluruh anggota badannya. Ketika indah batinnya, maka indah juga anggota badannya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalam. Ingat bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila beres seluruh tubuhnya. Apabila rusak seluruh tubuhnya. Ingat bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Maka sesuatu yang paling bermanfaat untuk menghiasi atau memperkuat iman kita, akan memperindah batin kita, memperindah zahir kita, adalah membereskan hati kita. Makanya kalau kita renungkan di dalam hadis Rasulullah, selalu dimulainya itu masalah hati sebelum amalan anggota badan. Misal, man ahabbilillah, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, benci karena Allah. Ini amalan hati. Wa aqtalillah, baru ini yang dilakukan oleh anggota badan. Wa aqtalillah, memberi karena Allah. Wa mana'alillah, dan menolak karena Allah. Faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Makanya yang perlu kita selalu koreksi adalah keberesan atau keadaan hati kita. Ketika beres hati kita, maka beres anggota badan kita. Dan sumber ketakwaan itu adalah hati, dan sumber kedurhakaan juga adalah hati. Jadi intinya bahwasanya pendorong yang menguatkan iman itu, yang paling intinya adalah membereskan hati dengan iman, dengan mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membersihkan hati dari segala apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya ibadah itu ada ibadah hati, ada amalan secara khusus, ibadah lisan ada amalan secara khusus, kemudian amalan anggota badan ada ibadah secara khusus. Ya, kemudian bahwasanya yang memperindah batin dan zahir adalah dengan membereskan hati. Di saat hati kita beres, maka yang zahir pun akan beres. Dan di antara amalan yang zahir adalah amalan lisan. Maka tatkala hati kita beres, maka lisannya akan selalu banyak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Karena di antara
kemanfaatan amalan yang dilakukan oleh lisan adalah menyebut-nyebut nama Allah Jalla wa Ala. Jadi kan zikir itu akan menanamkan ke dalam hati pohon keimanan. Kata Ibnu Sa'di, zikir, menyebut-nyebut Allah akan menanamkan pohon keimanan di dalam hati, akan menumbuhkan pohon keimanan di dalam hati. Semakin seorang hamba banyak berzikirnya kepada Allah, akan semakin kuat keimanannya. Sebagaimana iman juga akan mengundang untuk banyak berzikir. Iman yang benar akan mengundang untuk banyak berzikir. Maka barang siapa yang mencintai Allah, masalah amalan hati, akan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Maka mencintai iman itu adalah ruhnya iman. Mencintai Allah itu adalah ruhnya iman. Ya. Makanya kalau kita perhatikan dalam firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub akan membuat hati itu menjadi tenang. Tapi kalau seandainya kita mengingat keluarga, mengingat mobil, mengingat harta kekayaan, itu akan menjadi gundah gulana. Yang membuat menjadi tenang itu adalah mengingat Allah Jalla wa Ala. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib tentang faidah dari mengingat Allah. Faidah mengingat Allah itu lebih daripada yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu 73 faidah. Nah, di antara faidah mengingat Allah yang paling agung adalah membuat iman kita menjadi bertambah. Itu yang paling bermanfaat bagi kita. Tambahnya keimanan dengan banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Zikir kepada Allah yang dimaksud adalah zikir dengan lisan. Ketika kita di mobil, astagfirullah, sholawat, merenungkan. Ketika kita lagi duduk di teras sambil mengingat Allah Jalla wa'ala. Nah, itu akan membuat iman kita menjadi kokoh, akan membuat iman itu menjadi kuat. Karena seseorang itu ada kalanya disibukkan dengan kebaikan, ada kalanya disibukkan dengan kebenaran, dengan kesalahan, dengan hal-hal yang sia-sia. Karena manusia itu tidak bisa diam. Pasti ada kalanya dia melakukan, kalau tidak pasti akan bergerak, dan gerakannya itu bisa kepada kebaikan, bisa kepada keburukan. Makanya lisan kita juga tidak bisa diam. Kalau seandainya lisan kita ini tidak menyebut-nyebut Allah, maka akan menyebut-nyebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ghibah, namimah, berbuat dusta, dan lain sebagainya. Nah, yang mengokohkan keimanan adalah menyebut-nyebut Allah Jalla wa'ala. Dan banyak sekali dalam Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti salat, zakat. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, semua yang dilakukan oleh anggota badan, amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh anggota badan ini perlu dipelihara oleh kita setiap waktu dalam rangka memelihara pohon keimanan yang ada di dalam hati. Salat yang 5 waktu diperhatikan, dan juga ketaatan yang lainnya mesti diperhatikan, mesti dipelihara. Dan di antara hal yang perlu dipelihara, yang perlu kita ingat juga adalah untuk menghindari kita semuanya itu dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syajaratul iman yang ada di dalam hati kita itu mesti kita pelihara. Maka orang yang beruntung adalah orang yang selalu memelihara mahalnya iman yang ada di dalam hati kita.
Nah, untuk memelihara iman yang ada dalam hati kita itu ya dengan banyak ketaatan dan amal soleh. Dan dalam rangka untuk memelihara syajaratul iman dalam hati kita adalah menghindarkan diri kita dari suatu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka tatkala kita bisa memelihara pohon keimanan yang ada di dalam hati, maka akan menjadi mengeluarkan buah-buahan yang bermacam-macam. Ya, buah-buahan yang bermacam-macam dikarenakan memelihara pohon iman, bersegeranya untuk ke pengajian, bersegeranya untuk melakukan ketaatan seperti berbakti kepada kedua orang tua, bersegeranya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dan juga memikirkan permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Itu merupakan buah-buah karena memelihara pohon keimanan yang ada di dalam hati. Intinya, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan kesempurnaan iman itu adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Salat adalah iman, haji adalah iman, sedekah adalah iman, berjihad adalah iman, melakukan semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Maka barang siapa yang di antara kita melaksanakan semua itu, maka imannya akan bertambah, akan menjadi penyebab yang menyebabkan iman, syajarah iman yang ada di dalam hatinya menjadi kuat dengan syarat ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amalan soleh, dari sekian banyak amalan soleh, yang paling penting untuk membuat iman kita itu meningkat, bertambah, adalah berdakwah kepada Allah dan duduk bersama orang-orang baik. Berdakwah kepada Allah. Jadi bukan hanya dia menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal soleh, tapi menyempurnakan orang lain, mengajak orang lain kepada iman, mengajak orang lain untuk komitmen di atas agama. Jadi ketika berdakwah kepada Allah, maka balasan itu tergantung jenis amalan yang dia lakukan. Jadi orang yang berdakwah, mengajak untuk beriman, itu akan menguatkan iman. Mengajak untuk komitmen dalam agama, pada dasarnya itu akan menyebabkan kokohnya keimanan untuk komitmen di dalam agama. Karena balasan itu tergantung jenis amalan. Ya, balasan itu tergantung jenis amalan yang dilakukan. Makanya amalan soleh yang paling agung dari semua itu adalah mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada Allah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, mengajak orang lain untuk taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah penyebab yang menyebabkan iman itu akan bertambah. Tapi kalau kita diam, mengetahui ilmu, kemudian kita hanya cukup dengan diri sendiri, lama-kelamaan menjadi lusuh, lemah. Tapi sesuatu yang kita ketahui, kemudian kita dakwahkan juga kepada yang lain, maka itu akan membuat iman kita terpelihara, terjaga, dan akan kuat. Kemudian juga yang paling terpenting yang untuk memelihara keimanan itu adalah duduk-duduk bersama orang-orang yang baik. Karena duduk-duduk bersama orang-orang yang baik akan mengingatkan kepada Allah. Jadi teringat surga Allah, menjadi berharap untuk mendapatkan surga Allah. Teringat juga tentang api neraka, jadi takut dari api neraka, dan juga hal-hal yang lainnya tatkala duduk bersama orang-orang yang baik. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kalian mengingatkan, karena sesungguhnya mengingatkan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, salaf kita terdahulu yang soleh sangat perhatian sekali dengan majlis ilmu. Sangat perhatian sekali dengan majlis ilmu. Dan salaf kita terdahulu yang soleh sangat betul-betul menjauhi majlis-majlis yang sia-sia,
majlis-majlis permainan, tapi kesemangatan mereka itu di majlis-majlis kebaikan. Nah, majlis-majlis kebaikan seperti duduk-duduk di halaqah ilmu seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Ya, itu adalah penyebab yang menyebabkan iman kita akan terpelihara, iman kita akan kuat. Dan sebab yang terakhir, ya, sebagaimana bahwasanya iman itu, untuk meningkatkan iman itu kita mesti melakukan semua sebab-sebab yang menguatkan iman seperti yang telah disebutkan tadi. Begitu pula mesti bagi kita untuk menolak, menghindari, menghalangi perkara-perkara yang membuat iman itu menjadi kurang. Dan kita secara global bahwasanya iman kita menjadi kurang itu dengan sebab dari dalam dan juga dengan sebab dari luar. Kalau sebab dari dalam diri adalah kebodohan, sebagaimana ilmu penyebab yang menyebabkan meningkatnya iman, maka kebodohan penyebab yang menyebabkan iman itu menjadi berkurang. Itu kebodohan dari diri, itu penyebab yang menyebabkan iman itu menjadi kurang. Kemudian adapun dari luar yang menyebabkan iman kita menjadi lusuh, menjadi kurang adalah lingkungan yang buruk. Itu penyebab yang menyebabkan iman kita itu menjadi lusuh, menjadi kurang. Begitu pula syaitan. Itu bukan syaitan, baik syaitan yang berupa manusia atau yang dari jiwa, itu dari luar. Itu menyebabkan secara ringkasnya, itulah penyebab yang menyebabkan iman itu menjadi berkurang. Hati kita menjadi keras, hati kita menjadi gampang untuk berbuat maksiat, sempit dada kita, gitu, kurang gampang untuk menerima nasihat. Itu pertanda fenomena yang menunjukkan lemahnya iman. Nah, itu penyebabnya adalah dari diri kita sendiri, ya, dari dalam diri kita sendiri, itu kebodohan. Yang kedua, godaan syaitan dan lingkungan yang sekitarnya, dikarenakan banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat, hal itu menyebabkan iman kita menjadi berkurang. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini, bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dengan antum sekalian di Subang dengan mudah-mudahan apa yang disampaikan nasihat ini dalam rangka untuk menasehati diri saya sendiri, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwah sekalian yang bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan pada kajian kali ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan dari suatu perkara yang belum dipahami dari tema ini, fal yatafadhal. Masih setengah jam lagi? Ya, 10 menit. 10 menit? Ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihat dari Ustadz bagi pengguna media sosial supaya medsos ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan. Ya. Jadi nasihat bagi bagi saya sendiri, karena semua pada zaman sekarang ini tidak lepas untuk memegang HP lah, ya. Ya. Biar dengan sebab memegang HP ini iman kita bertambah, gunakan HP ini dalam kebaikan. Karena banyak, jadi HP ini bisa memadorotkan, atau media sosial lah, bisa memadorotkan dan bisa memberikan manfaat. Nah, gunakanlah media sosial yang biasa kita pegang untuk berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi dengan sebab kita men-share, menggunakan medsos ini untuk kebaikan, yang tadinya mau mabuk jadi enggak jadi untuk mabuk, karena kita share tentang dosa besar itu adalah mabuk misalnya.
gitu. Dengan sebab kita men-share hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka musik misalnya, bahwasanya di akhir zaman itu akan ada orang yang menghalalkan musik, gitu kan? Gitu. Di akhir zaman itu kita share hadisnya, bisa jadi dia berhenti dari mendengarkan musik. Jadi gunakanlah media yang kita pegang ini adalah untuk kebaikan, dengan niat yang ikhlas, bukan dalam rangka untuk pamer. Gunakan untuk iklan-iklan kebaikan dengan niat ikhlas, maka itu akan membuat media sosial yang kita pegang itu menjadi iman kita bertambah. Kemudian juga HP yang kita pegang, di situ ada Al-Quran. Ya, sama megang HP-nya, tapi bisa melalaikan, bisa membuat kuat iman kita. Yang kita sering bacanya adalah artikel-artikel yang bermanfaat yang kita baca. Itu atau sejarah-sejarah yang tadi sudah disebutkan. Itu dengan sebab kita memegang HP ini jadi bertambah keimanan. Atau di dalam Al-Quran, di situ ada Al-Quran. Maka ketika kita diam dan sebagainya, daripada kita terlalu melihat ke sana dan kemari, karena di situ juga ada yang memudaratkan, ada YouTube yang buka paha tinggi-tinggi dan lain sebagainya, maka kita ternyata lebih memilih untuk zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran di dalam HP tersebut. Karena kita susah misalnya kalau untuk menghilangkan HP di tangan kita, ya udah gunakanlah, di situ bisa baca Al-Quran, di situ bisa baca artikel-artikel yang bermanfaat, di situ kita bisa mendengar nasihat-nasihat para ustadz, ya baik itu Tarbiyah Sunnah, Roja TV dan lain-lain sebagainya. Maka media yang kita pegang ini bisa membuat iman kita menjadi bertambah sebagai wasilah yang menyebabkan kita semuanya insyaallah masuk surga dengan media tersebut, membuat menjadi sedekah jariyah misalnya dengan sebab kita memberikan nasihat sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab kita men-share kebaikan yang kita sebarkan di media. Insyaallah itu akan membuat iman kita menjadi bertambah. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Bolehkah menghafal nama Allah dengan menggunakan irama Apa tuh? tanpa musik? Gimana? Bolehkah apa? Bolehkah menghafal nama Allah dengan menggunakan irama tanpa musik? Dengan tujuan yang Nah, mudah dihafal oleh anak-anak. Jelas Coba ulangi lagi. menghafal Ya, agak dengan tidak tanpa musik tapi dengan irama. Tanpa musik. Menghafal nama Allah tanpa irama musik gitu. Ya, tapi dengan dengan ya. Atau apa gitu. Ya. Begini, tadi kan dikatakan bahwasanya yang membuat iman itu meningkat dan bertambah itu adalah mengenal nama Allah. Ya, mengenal nama Allah dan sifat Allah Jalla wa Ala. Nah, mengenal nama Allah, ya, di situ dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghitungnya. Yang menghitungnya itu berarti menghafalnya. Terus memahami maknanya, kemudian beribadah dengan namanya. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana biar bisa menghafal gitu kan nama Allah dengan dinasidkan, dengan diiramakan tanpa ada musik, apakah boleh? Sebenarnya bukan hafalnya yang perlu ditekankan sebenarnya. Di mayoritas kaum muslimin pada saat sekarang ini lebih kepada lapad-lapadnya yang dihafalkan, bukan kepada inti dari yang diinginkan.
pada inti yang diinginkan itu memahami dan menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ibadah kita kepada Allah. Ya Ghafur, ampunilah dosa. Ya Razzaq, yang Maha memberi rizki, luaskanlah rizki saya. Nah, yang ada sekarang ini adalah bagaimana selalu diulang-ulang untuk menghafal tapi tidak memahaminya, tidak dijadikan ibadah. Maka tentang pertanyaan boleh atau tidak bolehnya saya tidak menjawab hal tersebut. Yang jelas intinya yang kita inginkan, jadikanlah mengenal nama Allah dan sifat Allah itu menjadi ibadah. Allah tabaraka wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah adalah nama-nama yang indah, jadikan nama-nama yang indah itu untuk kita berdoa dengan nama-nama yang indah. Jangan lebih fokusnya itu kepada hafalannya. Jangan seperti anak bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, banyak orang yang bagaimana membagus-baguskan untuk berirama dan hafal, tapi tidak dijadikan nama-nama tersebut untuk ibadah. Makanya itu yang perlu dikritisi, yang dikaji ulang kembali. Bukan itunya, tapi bagaimana memahami maknanya untuk menjadi suatu hal keseharian dalam kehidupan kita, selalu tergantung hati kita dengan ibadah kepada nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Antara lain kita ini ada niat setiap sedekah segala macam masih teman. Ini kan antara orang tua yang sudah meninggal. Ya. Itu bagaimana? Ya. Apabila orang tua sudah meninggal, ya, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal apa? Kita kadang waktu masih hidup orang tua kita kurang baktinya kepada orang tua. Penyesalan itu biasanya ada di belakang, bukan di depan. Akhirnya menyesal, sedih, kurangnya bakti kita. Walaupun kita sudah berbakti, tapi merasa kurang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya sedekah yang disedekahkan, niat kita untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu akan mengalir kepada kedua orang tua kita, dan itu juga sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Kemudian juga kesolehan kita sekarang ini menjadi soleh di masa akhir hidup kita, kemudian kita banyak berdoa untuk ampunan kedua orang tua, dilapangkan keluburannya, maka itu juga akan bermanfaat kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila mati anak Adam akan terputus semua amalan kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh. Jadi kita menjadi anak soleh, kemudian kita mendoakan. Makanya kita diajarkan untuk Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi Allahumma gfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu diantara sebab-sebab bakti kita setelah orang tua kita meninggal, mendoakan dan bersedekah atas nama orang tua kita. Atau kita udah umroh, kita pingin beribadah umroh membadalkan atau atas nama orang tua, itu juga bisa mengalir dan bisa sampai kepada orang tua kita. Wallahu taala a'lam bishawab.